tip of this little orchid has evolved to look roughly like a bead. And people used to think that was a kind of warning, to warn cows not to eat it, on the grounds that they wouldn't want to get stung on the tongue. But now we know that's not the case. This is a mimic of a female bee that's attracting a male to mate it, and when the male mates, it will pollinate the flower. How do we know that's true? Because this is... Dokumenter tentang anggrek sering menyebutkan rahasia yang diungkapkan Darwin tentang anggrek lebah. Sementara penjelasan ini menerangi sebagian kebenaran. Itu hanya memberi manusia sekilas pandang ke dalam kehidupan seksual anggrek. Selain itu, gambar-gambar ini berbisik kepada kamu dan saya. Kamu secara alami berbeda dari mereka. Kamu berbeda. Melihat gambar sebagai kemungkinan mengarahkan kita untuk kembali dan mengambil arsip tersembunyi yang dipenuhi dengan cinta. Perjalanan ini membawa kita kembali ke tempat-tempat di mana Charles Darwin mengungkap misteri-misteri anggrek. Antropolog Kanada Natasha Myers mengevaluasi kembali studi-studi anggrek Darwin dalam ekologi afektifnya. Dia mencatat Darwin sedang meniru penyerbuk anggrek, mewujudkan peran dari lebah itu sendiri. Pensil yang menyentuh kolom dan mengumpulkan kantong serbuk sari adalah petunjuk untuk wahyu Darwin. Melalui perpanjangan tubuh Darwin inilah dia berubah menjadi yang lain. Pada tahun 1840-an, pengenalan perangko memicu lonjakan dalam menulis surat di kalangan orang Inggris. Secara bersamaan, terdapat tren yang berkembang di mana individu-individu membangun rumah kaca di halaman belakang mereka yang mendukung pertumbuhan tanaman tropis eksotis yang diimpor dari luar negeri. Penggambaran anggrek pada perangko tidak hanya membangkitkan sejarah kolonial, tetapi juga mewujudkan daya tarik tak terelakkan dari anggrek dalam kegilaan anggrek di seluruh dunia. Setelah reformasi dan keterbukaan Cina, ia terjalin dengan mulus dengan era keterbukaan perbatasan ini, membentuk narasinya di tanah air. Di Tiongkok kuno, para sarjana menghargai anggrek sebagai simbol seorang pria terhormat. Sebuah istilah yang diterjemahkan sebagai gentleman dalam bahasa Inggris. Para pria mengekspresikan dan menggambarkan kebajikan seorang pria terhormat melalui simbolisme anggrek, seringkali menggunakan isyarat jari anggrek
untuk meniru bunga tersebut dan menyampaikan kualitas mereka yang terhormat. Dalam opera modern, isyarat jari anggrek telah berkembang menjadi spesialisasi yang dibawakan oleh aktris. Namun, dalam genre dan tradisi teater tertentu, peran-peran wanita ini diperankan oleh aktor pria. Salah satu perubahan yang patut dicatat terletak pada phalaenopsis yang dihibridisasi melalui teknologi industri modern yang melanjutkan narasi-narasi yang berbeda dari cerita anggrek tradisional. Pusat perbelanjaan, sekolah, kuil, dan rumah sakit semuanya lebih suka memamerkan anggrek bulan untuk menciptakan suasana yang meriah. Bahkan kecerdasan buatan mengasosiasikan anggrek terutama dengan varietas phalaenopsis yang paling populer. Phalaenopsis yang tersedia di pasar biasanya berasal dari sejumlah sumber genetik yang terbatas atau diproduksi secara massal dari sekumpulan template kecil melalui teknik seperti kultur jaringan atau pencetakan plastik. Di dunia alami, keberagaman hayati anggrek berasal dari biji, yang masing-masing membawa ciri genetik yang unik. Tubuh mereka yang berbentuk bubu memfasilitasi penyebaran oleh angin dari tanaman induk, memungkinkan mereka untuk berpindah ke lokasi-lokasi yang berbeda. Namun, di zaman kontemporer, rumah kaca yang terbuat dari kaca, plastik, dan baja menggantikan ekosistem hutan. Muncul sebagai habitat baru bagi anggrek untuk tumbuh dan berkembang. Masyarakat membangun rumah kaca bagi kita untuk hidup berdampingan dengan harmonis, menjanjikan masa depan yang cerah. Semua demi kebaikanmu. Kita berusaha untuk dipandang baik di mata orang lain. Phalaenopsis di dalam rumah kaca mempertahankan integritasnya, dan reproduksi aseksual mereka menjadikannya pilihan yang benar-benar terhormat sebagai pria terhormat. Insting alami mereka membuat mereka melepaskan hormon yang tak terkendali secara diam-diam di malam hari, tanpa menyadari nasib kekasih-kekasih jauh mereka, yang mungkin telah menjadi korban sengatan listrik dan racun di sekitarnya. Latar belakang mereka tidak lagi hutan,
tetapi telah berubah menjadi struktur buatan manusia, dan kedalaman monokrom tanpa kedalaman. Setiap negara memiliki cara unik mereka sendiri dalam menciptakan lanskap anggrek yang mencerminkan bentuk budaya dan politik mereka yang berbeda. Namun, mereka semua memiliki kesamaan. Bahasa dan angka telah menggantikan lebah, kupu-kupu, ngengat, kumbang, dan makhluk lainnya yang seharusnya menari di sekitar bunga-bunga itu. Mereka diklasifikasikan, didefinisikan ulang, dibingkai dalam setiap gambar yang dirancang. Tidak mengherankan jika Singapura merilis perangko yang dihiasi dengan anggrek. Diplomasi anggrek adalah strategi kunci yang mereka gunakan untuk meningkatkan hubungan internasional. Anggrek-anggrek yang masih dorman dan belum mekar seringkali diabaikan sebagai semak-semak bawah dan gulma di hutan yang dapat dimengerti. Legenda mengatakan bahwa pengenalan anggrek ke peradaban manusia berawal dari kesalahpahaman ini. Ini memicu fenomena yang dikenal sebagai demam anggrek, yang semakin diperparah oleh para pemburu anggrek yang membawa banyak anggrek yang sebelumnya belum ditemukan ke dalam sejarah manusia. Para penjelajah pemberani di masa lalu yang berani memasuki hutan-hutan yang belum dikenal tidak hanya menemukan anggrek-anggrek baru, tetapi juga membawa pulang cerita-cerita dan budaya dari tempat-tempat yang mereka kunjungi. Namun, mereka dikritik sebagai pihak yang bertanggung jawab membawa anggrek ke ambang kepunahan. Dan penerapan undang-undang konservasi modern akhirnya mengakhiri profesi ini. Hukum konservasi menyalahkan perburuan berlebihan oleh manusia sebagai penyebab terancam punahnya anggrek liar, sementara mengabaikan dampak sebenarnya dari perubahan iklim dan deforestasi terhadap kelangsungan hidup mereka. Dalam film-film anggrek, kita dapat menyaksikan daya tarik unik anggrek saat mereka menjalankan peran yang telah ditentukan. Namun,
Penggambaran ini seringkali membangkitkan empati dalam diri kita sebagai manusia. Meskipun banyak yang mungkin tidak tergerak oleh karakter fiksi ini, sebagian orang mungkin menemukan pantulan diri mereka dalam cerita-cerita tersebut. Saya memberikan mereka cahaya yang tepat, ventilasi yang baik, dan menyiramnya secara teratur. Bagaimana Anda akan merespons mereka? Manusia yang mengekspresikan cinta kepada Anda.